Banyak sekali jenis perdebatan dalam dunia F1. Perdebatan siapa GOAT F1 yang sebenarnya lah, perdebatan tim terbaik dalam sejarah F1 lah, perdebatan kelayakan juara dunia F1 lah, perdebatan pembalap terlawak dalam sejarah F1 lah, dan masih banyak lagi. Namun, perdebatan yang menurut gue paling terkenal dan gak bakal berhenti-berhenti itu selagi adanya dominasi dalam F1 ialah perdebatan mobil versus pembalap. Perdebatan ini akan selalu menjadi perdebatan paling hot dalam fanbase F1. Dan sekarang tuh gue akan bahas perdebatan mobil versus pembalap ini dan manakah yang lebih penting. Perdebatan ini seperti yang gue bilang tadi, muncul kalau ada dominasi dalam F1. Contohnya ya kayak Max dan Red Bull sekarang. Lewis dengan Mercedes dulu, Asep sama Red Bull, Michael Schumacher dengan Ferrari, dan ya intinya kalau ada yang dominasi lah ya. Bahkan dominasi ngelawak pun juga bisa memunculkan perdebatan ini. Tapi bukan pembalap versus mobil itu mah. Jadinya pembalap versus tim kayak Saipul versus Ferrari. Nah, karena dominasi-dominasi inilah yang membuat perdebatan pembalap versus mobil ini muncul. Karena kesel melihat pembalap-pembalap mendominasi, muncullah tuh orang yang bilang, "Alah, menang karena mobil doang. Coba kalau dia balapan pakai mobil papan bawah atau tengah, pasti kewalahan. Coba kalau pembalap B yang nyetir mobil itu, pasti dia juga bakal bisa menang dan mendominasi." Nah, untuk merespon pernyataan-pernyataan tersebut, gue cuma bisa bilang kalau pernyataan-pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah. Bukan sebuah kejutan lagi bahwa setiap pembalap kalau mau juara dunia itu harus memiliki mobil yang dapat mendukung mereka untuk melakukan hal itu. Apakah itu salah? Ya tentu aja enggak. Tapi karena nggak semua pembalap tuh mendapatkan kesempatan untuk dapat mobil yang kencang. Dan inilah yang bikin fans-fans tuh agak kesel karena pembalap kesukaan mereka nggak mendapatkan mobil yang kencang itu untuk melawan pembalap yang mendominasi. Mereka merasa bahwa pembalap favorit mereka tuh bisa mendominasi seandainya dia berada di mobil yang sama atau timnya yang sama ya kan. Itu bisa aja bener. Tapi selama timnya nggak bisa membuat, kita anggap aja dia di tim yang berbeda ya. Timnya itu nggak bisa membuat mobil selevel, ya sulit untuk mengetahui apakah itu benar. Apalagi kalau timnya suka ngelucu kayak Ferrari. Counter dari pernyataan-pernyataan tersebut bahwa pembalap bisa dominan karena mobilnya aja yang kenceng, ialah pernyataan kayak, ya kalau karena mobil, kenapa rekan timnya nggak bisa mengalahkannya? Dikira pembalap cuma ngangong-ngangong aja pas develop mobil. Mereka juga memberikan input-input penting ke mekanik untuk memastikan mobilnya kenceng. Mobil nggak bisa balapan sendiri ya, butuh pembalap handal untuk menjinakkan mobil tersebut. Nah, sama kayak pernyataan tim mobil, pernyataan-pernyataan tim pembalap juga tidak salah. Mobil mau sekencang apapun mobilnya, kalau nggak ada pembalap yang cocok untuk menjinakkan mobil tersebut, ya sama aja bohong. Nah, di sini pembalap memiliki peran penting untuk memastikan bahwa mobil tersebut memang cocok untuk dikendarai sama mereka dan pembalap pun bisa nyaman. Lalu yang paling penting ialah rekan timnya. Kalau misal tim lain tidak bisa membangun mobil yang kenceng, sekencang tim yang mendominasi, maka satu-satunya kita bisa melihat apakah dia itu merupakan pembalap yang benar-benar kenceng ialah membandingkan dia dengan rekan timnya. Karena mereka memiliki mobil yang sama kencengnya ya kan. Dan jika dia mampu mengalahkan rekan timnya, berarti udah terbukti dong kalau mereka tuh adalah pembalap yang beneran kenceng. Tapi bang, kan tetap aja dia memiliki mobil yang kenceng. Lah, kan rekan timnya juga memiliki mobil yang kenceng, ya sama lagi ya kan? Cuma rekan timnya doang, cuma pembalap lain yang nantang, pasti lebih menantang. Ya kalau gitu, suruhlah tim lain bangun mobil yang kenceng. Bukan bangun mobil yang kenceng, malah bikin lawakan ya kenceng. Maka dari itulah pernyataan-pernyataan dari tim pembalap itu juga sama benernya kayak pernyataan tim mobil. Jadi kesimpulannya apa? Ya mobil kenceng itu penting. Tanpa mobil yang kenceng ya susah mau menang ya kan? Kita nggak usah denial lah. Mau sebesar apapun talenta seorang pembalap, tanpa mobil yang kenceng itu ibarat kayak beras sebelum dinanak menjadi nasi. Lu nggak mungkin kan mau beras yang bagus gitu kan tersia-siakan begitu aja. Kalau mau membuat itu jadi mateng, ya perlu dinanak dulu pakai rice cooker agar matang. Max Verstappen sekarang pun kalau ditaruh di Williams atau Alfa Romeo atau Alfa Tauri bahkan, mungkin bisa aja meraih hasil bagus. Tapi nggak mungkin Jordan juga lah. Tapi ingat, pembalap tuh juga sama pentingnya. Mobil itu nggak balapan dengan sendirinya dan sekencang apapun mobilnya, butuh pembalap yang tepat untuk mengendarainya.
nggak sedikit juga dalam sejarah F1 ketika mereka mampu membangun mobil yang kenceng, tapi pembalap itu nggak cocok sama mobil tersebut. Jadi kedua hal yang diperdebatkan ini sama pentingnya guys. Ingat juga, pembalap yang direkrut oleh tim papan atas yang menang terus itu bukan sembarang pembalap juga yang mereka rekrut. Pembalap itu pasti memiliki potensial, yang dimana dapat terlihat jika diberikan mobil yang kencang dan tepat sesuai dengan driving style-nya. Perlu kita ingat juga lagi, kalau F1 adalah tim sport. Nggak hanya F1 doang sebenarnya, tapi segala jenis sport tuh yang kita tonton itu, mau itu sepak bola, badminton, apapun itu semua merupakan tim sport. Sehingga seorang atlet tidak bisa menjadi sukses jika tidak ada tim yang nge-backing mereka. Hal itu udah 100% valid dan sama di F1 juga gitu, dan itu terlihat banget bahkan kalau di F1. Tanpa tim yang bagus, lu nggak akan bisa jadi juara. Simple itu. Sehingga dalam perdebatan ini, gue tuh sebenarnya nggak memihak ke siapapun, mau itu tim mobil atau pembalap, karena kedua kubu tersebut memiliki poin-poin yang sama benarnya. Jadi ya, gue tuh nggak bisa merasa bahwa kubu ini tuh layak didukung dibandingkan kubu lain. Jujur, pas gue masih kecil tuh, gue ngerasa kalau kubu mobil lah ya bener. Tapi sering berjalannya waktu, gue rasa ya kalau kubu pembalap itu juga sama benarnya. Bahkan ada saatnya ya, gue tuh kayak kesel banget ketika orang bilang, alah cuma mobilnya doang itu. Ya gue kesel, tapi setelah gue pikir-pikir lagi, ya itu emang bener gitu. Dua-duanya bener, mau itu kubu pembalap atau tim, semuanya bener. Nah, ini yang gue harap gitu loh, fans-fans F1 tuh sadar bahwa pembalap dan mobil tuh sama pentingnya. Gak ada yang salah dari dua kubu tersebut. Semuanya benar, dan gue berharap bahwa perdebatan ini ya nggak harus berhenti sih, karena nggak mungkin juga. Tapi pahamin aja lah kalau kedua kubu tuh memiliki poin-poin yang benar. Ambil poin-poin benernya, dan simpulkan aja sendiri. Ya siapa tahu video ini juga membuat kalian sadar juga ya kan. Siapa tahu, ada pepatah bahwa di balik laki-laki sukses terdapat wanita hebat di belakangnya. Nah, untuk kasus pembalap versus tim ini, gue sih dapat bilang bahwa di balik pembalap-pembalap sukses terdapat tim hebat di belakangnya. Atau kasus lainnya ialah di balik pembalap-pembalap sukses terdapat rekan tim atau wingman hebat di belakangnya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Ya, kalau menurut gue, baik lagi, nggak ada yang salah dari dua kubu tersebut. Dan menurut kalian kalau emang sama ya bagus lah. Tapi kalau nggak sama ya tulis aja opini kalian di kolom komentar ya. Tulis aja komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Tahan guys, 2 minggu lagi kita balik guys ya. Balik balapan di Dutch Grand Prix. Oke. I'll see you guys next time. Goodbye.